Horas, mejuah-juah, ahoi, enjuah-juah, Yahowu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu, dan saudara-saudari para sahabat kantor hukum dan pengacara Hasudungan Silaen yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, atas segala berkat dan anugerah-Nya yang mengayomi kita di dalam keharmonisan dan kehangatan persekutuan iman Kristen. Nats dan topik yang menjadi bahan renungan harian untuk menguatkan iman kita kepada Yesus Kristus, serta untuk menyalakan kobaran api semangat juang dalam rangka menjalankan ragam aktivitas hidup di sepanjang hari ini, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, tertulis di dalam kitab Lukas 2 ayat 29 dan ayat 30. Demikian isi firman Allah. Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Bapak Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada ungkapan mengatakan, langkah awal sangat menentukan langkah selanjutnya untuk mencapai garis akhir meraih kesuksesan. Dalam konteks itu, di hari Senin ini, kita telah menapaki hari ke-6 pasca tahun baru 2025. Kita percaya bahwa dapat pun kita memasuki tahun 2025 adalah merupakan kasih anugerah Tuhan. Oleh karenanya tidak alasan bagi kita untuk tidak di dalam Tuhan dalam memulai langkah dan menjalani ragam aktivitas di tahun 2025. Dengan permohonan agar kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan dan kebijaksanaan, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tak dapat dipungkiri, ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Sehingga menimbulkan ragam pertanyaan, apakah yang dapat membuat kita bisa bertahan di tengah pergumulan hidup tersebut? Jawabannya adalah pengharapan. Jika saat ini kita menghadapi sakit penyakit, tentu kita berharap akan sembuh. Jika kita menghadapi masalah atau pertengkaran di dalam keluarga, kita berharap badai masalah tersebut akan segera berlalu dan terselesaikan dengan baik penuh kekeluargaan. Orang percaya harus sadar bahwa di setiap pergumulan itu adalah pelajaran dasar yang penting bagi kita semua untuk tetap terarah hanya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Mari kita perhatikan dan belajar dari situasi di mana bangsa Israel sedang menantikan Sang Mesias yang telah dijanjikan untuk mereka pada zaman itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku para sahabat kantor hukum dan pengacara Hasudungan Silaen, dalam Lukas 2 ayat 25, Nabi Lukas mencatat tentang eksistensi Simeon, orang tua yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ia Simeon adalah representasi dari sisa Israel yang dengan rindu dan tetap setia menantikan penggenapan janji penyelamatan dari Allah. Simeon yang dipenuhi hikmat Allah, mewakili para nabi terdahulu bertemu dengan Mesias yang telah dijanjikan. Di tengah situasi tanpa pengharapan di zaman itu, Simeon telah melihat pengharapan di dalam diri bayi Yesus yang hadir ke dunia ini, dan janji keselamatan telah digenapi. Sehingga Simeon tidak lagi merasa khawatir tentang masa depan umat manusia di dunia ini,
dan telah melihat Sang Mesias yang akan membebaskan seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Seperti halnya Simeon yang menanti dengan setia penyataan Tuhan, kita juga harus setia menanti Tuhan bertindak. Jangan mendahului langkah Tuhan, tapi biarlah kita berjalan di belakang Tuhan. Di saat menanti Tuhan bertindak, maka kita juga diajak untuk tetap setia di dalam Dia. Sosok Simeon mengajarkan tentang kesetiaan sampai masa tua. Ia yakin apa yang difirmankan Tuhan pasti tergenapi. Demikian juga dengan kita orang percaya dan pengikut Kristus yang hidup di zaman now untuk tetap setia di dalam Tuhan, yakni kesetiaan yang diwujud nyatakan dalam bersekutu, bersaksi dan melayani Tuhan, gerejanya, dan sesama. Setia mulai dari keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, dan anak-anak kepada orang tua. Kesetiaan dalam kerja dan segala tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan untuk kita jalani. Ada dua cara dan sikap kita untuk melihat pengharapan dan mewujudkannya dalam kehidupan kita, khususnya dalam melangkah menghadapi tahun 2025 ini, yakni: yang pertama adalah dengan mensyukurinya. Seperti halnya Simeon yang bersyukur melihat pengharapan ini, maka kita juga bersyukur, karena ada pengharapan bagi keselamatan kita. Mengapa? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita terbelenggu oleh dosa yang membuahkan maut. Hanya Allah sendiri yang dapat menyelamatkan kita dari maut tersebut. Oleh sebab itu, sangat patut kita senantiasa bersyukurlah atas kasih anugerah Allah yang begitu besar di dalam hidup kita. Dia Allah kita, rela hadir ke dalam dunia ini, melalui anaknya Yesus Kristus, untuk memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua adalah dengan tekun menantikan keselamatan. Seperti Simeon yang tekun dalam menantikan kedatangan Yesus, kita pun harus memiliki ketekunan yang sama. Di tengah ragam pergumulan dan aktivitas hidup, kita bisa tergoda untuk mencari pertolongan instan kepada yang lain, selain kepada Tuhan Yesus. Namun, Yesus sendiri menyatakan bahwa tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa memberikan jaminan pertolongan di dalam hidup kita. Ingat, firman Allah dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Bagi Simeon, penantian kedatangan Mesias, penyelamat umat, memakan waktu yang tidak sebentar. Namun, Simeon melalui waktu-waktu itu dengan penuh pengharapan dan menjalankan hidup sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudariku para sahabat kantor hukum dan pengacara Hasudungan Silaen dimanapun berada. Kita juga harus memahami bahwa pengharapan kita kepada Kristus bukan hanya di dalam dunia ini saja, yang mana kita juga saat ini sedang berada dalam masa penantian kedatangannya yang kedua kali. Baca 1 Korintus 15 ayat 19. Di dalam menjalani masa-masa penantian itu, bertekunlah dan jangan pernah tinggalkan iman kita kepada Allah Bapa. Bagaimanapun sulitnya, dan bagaimanapun situasi maupun kondisi yang kita hadapi, terkhususnya di dalam menapaki tiap langkah kita di tahun 2025 ini. Jika Simeon yang hanya memandang cicipan keselamatan bisa memuji Allah,
apalagi kita yang sudah melihat dan menikmati penggenapan keselamatan Allah yang jauh lebih besar. Jika hanya dengan berbekal pengharapan saja Simeon sudah puas dengan hidupnya, apalagi kita yang sudah melihat dan menikmati beragam realisasi dari pengharapan itu di dalam hari-hari yang telah kita lewati sebelumnya dalam hidup kita. Jadi, tidak ada alasan buat kita untuk takut dan khawatir, apalagi berpaling dari Allah. Sebab, Yesus adalah gembala baik dan kita adalah para dombanya. Ia sangat mengasihi semua domba miliknya. Kasih Yesus disediakan bagi segala ciptaannya melampaui perbedaan yang ada, dan tiada pengharapan sejati di luar Kristus Yesus. Sebagai dombanya, mari kita menghadirkan ragam kebaikan dalam menapaki tahun 2025, baik untuk Tuhan, gerejanya dan sesama. Demikian firman Allah yang menjadi bahan renungan buat menguatkan iman kita di hari Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Selamat beraktivitas dan berkarya, semoga kesehatan dan kesuksesan, serta berkat karunia lainnya, senantiasa selalu melingkupi setiap perjalanan hidup kita. Salam hangat dari seorang anak manusia Nalilu yang bernama Hasudungan Silaen, tinggal dan berdomisili di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Salah seorang jemaat HKBP Sidorame Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Shalom, Mejuah Juah, dan Horas Hubata Haganupan. Sayonara dan sampai jumpa. Di pasu-pasu cana diramoti Tuhan di Batama. Di sondakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midam. Di dompakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasorkon madamena tutoti.